panjang bakal dia balik lagi deh. Tapi udah lagi nonton. Kalau sholat tetap pakai. Iya. Selanjutnya kita akan menuju ke hotel kita, yaitu Saad Al Madinah, dulunya Saza Al Madinah. Dan Bapak Ibu, langsung nanti akan saya ambil paspornya, dipersiapkan paspornya, akan dikumpulkan oleh saya. Setelah itu nanti akan sekalian saya bagikan kunci kamar. Nanti Bapak Ibu sudah bisa istirahat, dan juga Bapak Ibu nanti kita akan bagikan makanan al-baik di hotel, insyaallah. Dan Bapak Ibu tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna illa Rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk, mari ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi setiap saya mendampingi jamaah, selalu saya tekankan lagi, Bapak Ibu, hendak memasuki tanah haram kota Madinah. Kota Madinah ini adalah kota yang diharamkan oleh Rasulullah SAW dari berbagai hal yang tidak baik. Salah satunya memburu hewan buruan, merusak tanaman, dan utamanya mengambil barang bawaan ataupun mengambil barang yang ditemukan di tengah jalan. Itu tidak diperbolehkan, karena semuanya yang tidak baik diharamkan di kota haram ini. Dan utamanya Rasulullah mendoakan kota Madinah seperti halnya Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah, yang dimana dilindungi oleh Allah dari ketidakbaikan ataupun hal-hal yang buruk. Nah, dan insya Allah Bapak sekalian, sebelum Bapak Ibu sekalian memasuki kota Madinah, saya harap Bapak Ibu sekalian tata lagi niatnya. Jangan sampai niatnya hanya untuk rekreasi karena sekarang lagi libur panjang, ataupun niatnya saya sudah berkali-kali umroh mas,
pengumuman untuk menanti dari Rasulullah. Yang dimana akhirnya pada saat Rasulullah meninggal, utamanya para petinggi dari kaum Ansor, Muhajirin dan lain sebagainya. Manusianya kita memohon ampunan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi manfaatkan perjalanan ibadah ini adalah untuk ibadah kita. Dan insya Allah nantinya kita akan fasilitasi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk Raudah sudah keluar tasrehnya. Meskipun Bapak Ibu mungkin ada yang pengen daftar melalui aplikasi Nusuk, silahkan informasikan kepada saya ataupun Mas Fahruk. Nanti kita akan coba Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi. Tapi beralnya kita sudah Dimana pada saat pertama kali Rasulullah mendapatkan utusan dan mendapatkan wahyu, di mana kondisinya Sayyidina Abu Bakar disebutnya adalah as-siddiq, orang yang membenarkan bahwasanya sesungguhnya baginda Rasulullah SAW adalah utusan dari Allah. Dan kemudian terkenal menjadi khulafaur rasyidin, di mana kondisinya adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam atau dalam rangka beriman. Dan kemudian juga sekalian, silsilahnya juga jelas bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah paman dari Rasulullah. Tapi bukan hanya silsilah saja. Diceritakan pada saat Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW hendak mensiarkan agama Islam ya kepada para penduduk kota Mekah dan utamanya Jazirah Arab, di mana membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang pertama kali mengikhlaskan, mewakafkan harta bendanya untuk baginda Rasulullah SAW, dimanfaatkan untuk mensiarkan agama secara bersembunyi dalam besar ini Bapak Ibu sekalian. Karena memang malam tidak bisa terlihat, maka akan saya jelaskan dengan angka. Angkanya bagaimana Mas lihat? Satu kira kalau kita melaksanakan sholat jenazah saja. मेरे ना 10 साल मेरी माँ ना मेरी माँ कम माँ मेरी sekalian, lisan kita pada saat kita berada di kota Madinah, utamanya di Masjid Nabawi, berbanyaklah salawat serta salam kepada baginda besar Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sudah terlihat jelas hotel kita di depan bernama Syahad, dan hotel kita ini dulunya namanya Saza Al-Madinah, sekarang berganti namanya Syahad. Nah, Syahad ini insya Allah Bapak sekalian lobby ada di lantai G. Untuk makannya insya Allah nanti ada di lantai resepsionis. Nah sekarang baru sekitaran 3 hari yang lalu, siapapun yang menerobos lampu merah dendanya 2 kali lipat menjadi 6.000 real. Makanya dia kalau misalkan kelihatan ada lampu merah berkedip, dia langsung seringkali menginjak remnya. Nah, ya, di sebelah kanan kita ini adalah namanya Jabal Sirak. Ada sisi dalam sana satu puing dari bekas benteng kerajaan Turki Utsmani.
dan sebelah kiri kita berangkatlah menuju ke Masjidil Nabawi. Itu usahakan minimal 30 menit sebelum azan agar mendapatkan shaf, karena yang ibu-ibu sekarang sedang ramai-ramainya ya, dan alhamdulillah sekarang tidak ada grup yang dimana dalam grup ini tidak ada anak kecil ya, karena memang sebenarnya grup eksklusif bisnis ini terkenal biasanya diambil oleh keluarga besar, langsung diambil oleh satu keluarga atau dua keluarga, dan banyak anak kecilnya. Nah alhamdulillah sekarang tidak ada anak kecil. Perhatikan, karena di perempuan anak dan kemudian sekalian, sebelah kanan kita banyak pepohonan, bisa dilihat sebelah kanan itu namanya adalah Sakifah Bani Sa'idah. Insya Allah nanti kita akan besok pagi menuju ke sana. Saya akan jelaskan tentang sejarah-sejarah yang berada di kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu dilihat sebelah kanan, dilihat sebelah kanan apa namanya Bapak Ibu, bisa dibaca apa? Waqaf Utsman bin Affan. Ini adalah wakaf dari Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi tanahnya tanah wakafnya dari Sayyidina Utsman bin Affan. Meskipun Bapak Ibu sekalian perlu pahami, di kota Madinah ada perkebunan dari Sayyidina Utsman bin Affan dan juga serta sumur yang dibeli dari orang Yahudi ya, yang diberikan kepada siapa? Kepada para penduduk kota Madinah. Dilihat sebelah kanan, Sakifah Bani Sa'idah kelihatan pepohonannya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang memang sedang sepi karena memang tengah malam, tapi nanti Bapak Ibu, hotel kita ini adalah di pintu utama. Kalau Bapak Ibu ingat, adalah di pintu masjid nomor 21. Dengan pintu masuk nomor 21, tapi pintu 21 ini adalah pintu gerbang untuk laki-laki, untuk menuju ke musola laki-laki, masjid laki-laki. Pada kita, yaitu adalah kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan hotel yang sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Bapak Ibu, saya harap koper jangan diambil masing-masing yang besar. Mantap. Itu ada? Ada itu? Nggak usah. Ada di sekarang namanya Syahad Al Madinah. Depannya adalah Hotel Hilton. Oke. Kalau ke sana langsung lurus menuju ke Jabal Uhud. Dan kita akan masuk dari pintu nomor 21. Jadi gerbang yang di depan ini yang berwarna hijau itu adalah pintunya nomornya 333. Ini pintu utama. Cuman memang pintu utamanya tidak nomor 3. Kalau pintu utamanya dia dalam arti nomor satunya itu ada di sisi kiri. Malah kecil dia, cuman seperti pintu rumah seperti biasa. Kalau pintu utamanya dia di nomor 333 dan ini dulunya ada menara jam Omega. Ya, cuman sekarang memang digusur dan kemarin sekarang menjadi lapangan besar. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu mau melaksanakan sholat lima waktu, nanti menunjunya ke sini, ya. Pintu Masjid Nabawi di sini sudah kelihatan, tapi pintu nomor 21 itu yang laki-laki. Untuk ibu-ibunya belok ke kiri. Pintu nomor 23, 24, 25, 26 dan 27. Nanti ibu-ibunya hati-hati, usahakan kamar mandinya berada dekat dengan pintu dari pintu masjidnya, bukan pintu gerbang. Karena kalau misalkan yang di Bantaran ini tidak semuanya adalah toilet untuk perempuan. Lihat dulu ada tulisannya toilet for women, bagi maka bisa dulu masuk ke bawah. Dan kemudian untuk yang laki-laki, tempat wudhu paling dekat
gue nonton. Juga utamanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dalam artian Allah itu nanti akan melipat gandakan 10 kali lipatan setiap sholawat serta salam kita kepada Rasulullah. Jadi jangan heran kalau misalkan di Indonesia ya, contohnya ada orang yang pengen banget ya punya hajatan nih, sholawat ini, kan itu ada dasarnya. Dasarnya setiap hal yang Bapak Ibu inginkan akan didoa. Makanya saya jelas satu tadi ya di sholawat. Anak utamanya itu jelas. Ya. Dan ini gambaran yang dirawat. Nanti kita gambar. Sekarang kita langsung akan menuju ke masjid rumah Bapak Ibu sekalian.
baru aku ke BAP. Dan kemudian untuk bapak-bapak, di mana kondisinya di pintu nomor 19 itu nanti setiap ba'da sholat maghrib akan selalu ada kajian dari Ustaz Ariful Bahri. Jadi kajiannya adalah sirah nabawiyah, tapi hanya bisa diikuti oleh yang bapak-bapak saja. Oleh ibunya dan bapak-bapak mungkin pada siang, pada maghrib selalu pada maghrib, utamanya di pintu 19 cuma masuk sekitaran 20 meter dari pintu. Iya, kalau misalkan dibuka total, maka orang akan kumpul di sini, tidak ada yang mengantri di sana. Ini yang laki-laki ya? Perempuan. Yang laki-laki, yang 33 ini laki-laki, masih laki-laki. Tapi memang kalau misalkan sudah waktunya raudhah, ini akan ditutup. Karena nanti perempuan akan masih ada 32 dari sini.
मुसाफिर हो लेकिन आप सुकून की हालत में Intinya orang Indonesia أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله
Saya nggak punya tasreh Mas Jihad, saya nggak punya nusuk saya masih hari besok, gitu kan? Jangan tunjukin nusuknya ya. Jadi siapapun yang nggak punya nusuk hari ini, tapi punya nusuk hari esok, jangan coba-coba nunjukin nusuk. Karena kalau misalkan ditunjukin nusuk, ini akan langsung di cancel sama mereka nusuk. Tapi maksudnya jangan pakai nusuk, yang penting pakai ID card aja. Kalau di sini, Jadi nggak perlu pakai nusuk. Dan di sini ini untung-untungan. Makanya saya bilang, yang laki-laki. Kalau perempuan tidak bisa mencoba tanpa menggunakan nusuk dari sana. Karena perempuan nanti pasti minta nusuknya kalau nggak pasti. yang hari ini ya. Berarti tetap di sana. Sana. Baik. Jangan di sini. Perempuan pintu berapa? Kalau nusuk 37 tadi tuh. Intinya tadi kan antrian yang kita udah berhenti tadi tuh. Dari situ. Tadi kalau cowok tetap 21. Tetap kalau untuk cowok tetap di 37 juga sama. Intinya semua masuk Raudah tidak ada dari pintu lain. Hanya di sana saja. Cuman pintu 32 ini kadang-kadang untuk perempuan di Dia lagi yang ketiduran. Iya. Tak, daję oczywiście.
Anu ni, le nyo, anu ni, duduk